Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Flash Diskorup yang hobi nonton tapi malas bekerja. Kali ini kita akan kembali mereview alur cerita sebuah film drama Korea yang menarik dan pasti keren banget untuk ditonton. Film ini berjudul Squid Game yang menceritakan tentang sekelompok orang yang berjuang mempertaruhkan nyawa dalam permainan game misterius, dan untuk pemenang game itu sendiri akan diberi hadiah 45,6 miliar won. Dan kali ini adalah episode keempat. Jika teman-teman belum menonton episode ketiga, silakan kunjungi channel kami karena kami telah mengupload Squid Game episode ketiga kemarin. Oke guys, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar kami tetap bersemangat untuk membangun channel ini. Scene diawali dengan seorang petugas berbaju sambung merah berlari di sebuah tangga diikuti peserta nomor 111. Ternyata di antara para petugas permainan ada beberapa orang petugas yang bersekongkol mengambil organ dari korban yang tereliminasi untuk dijual. Terlihat para peserta yang berhasil di permainan gulali sedang menuruni tangga menuju ruangan istirahat. Tampak kakek Nam berterima kasih kepada Gi-hun karena Gi-hun lah mereka berhasil menyelesaikan permainan gulali itu. Memasuki ruangan istirahat, Ali dan Sang-woo terlihat mengkhawatirkan keberadaan Gi-hun dan kakek Nam. Tetapi setelah Gi-hun dan kakek Nam terlihat, mereka tampak gembira dapat bertemu kembali. Siang itu para peserta hanya mendapat makan siang berupa 1 butir telur dan 1 botol air soda. Mereka mulai mengantri untuk mendapatkan makan siang mereka, tetapi rupanya Deok-soo dan kelompoknya kesal dan kembali masuk barisan untuk mengambil makanan. Akibatnya peserta 271 dan beberapa orang tidak mendapat makan siang. Peserta 271 menjadi gusar dan mencoba merampas air soda dari Deok-soo. Tetapi sialnya ia dihajar Deok-soo sampai mati. Gi-hun berteriak untuk meminta keadilan bagi peserta 271. Tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Malahan mereka membawa peti jenazah dan mengangkut jenazah peserta 271. Gi-hun dan kelompoknya mulai waspada dan merasa akan terjadi sesuatu malam itu karena setiap hal di tempat itu merupakan bagian permainan. Para petugas sengaja membiarkan para peserta saling membunuh agar sebelum permainan ketiga akan ada yang tereliminasi. Gi-hun mulai mengkonsolidasi kelompoknya dan juga mengundang Sae-byok untuk masuk ke kelompoknya. Dan memang betul, setelah lampu dimatikan, Deok-soo dan kelompoknya mulai membunuh siapa saja yang mereka temui. Dan akhirnya terjadi pembantaian besar. Sae-byok berlari ke arah kelompok Gi-hun karena ia menjadi salah satu target kelompok Deok-soo. Beberapa menit kemudian lampu menyala dan para petugas masuk mengamankan situasi. Ada 27 peserta yang dibunuh Deok-soo dan itu tidak menjadi masalah karena itu merupakan bagian dari permainan untuk mengeliminasi peserta yang lemah. Di pagi berikutnya tampak kakek Nam tidak tidur karena berjaga-jaga. Beberapa menit kemudian pemberitahuan permainan ketiga akan dimulai. Mereka digiring oleh para petugas di sebuah ruangan serba putih dan mereka diberitahukan untuk membuat satu tim dengan anggota 10 orang. Karena permainan ketiga adalah permainan beregu. Gi-hun kembali bertanya pada Sang-woo karena analisanya baik. Sang-woo menyarankan agar mengumpulkan pria sebanyak mungkin dalam tim. Tetapi keadaan memang harus diterima. Tim Gi-hun terdapat 3 perempuan, 1 orang tua dan 6 orang laki-laki dewasa. Sang-woo tampak khawatir karena menurutnya itu adalah tim yang lemah. Mereka pun diarahkan ke suatu tempat yang berada di ketinggian. Setelah mereka sampai, mereka baru sadar ternyata itu adalah permainan tarik tambang. Di putaran pertama, tim yang berada di sebelah kiri adalah tim Deok-soo, tim 1, dan di menara sebelah kanan tim 7. Mereka pun berjalan ke posisinya masing-masing. Scene berpindah di mana kedua tim itu bersiap-siap. Satu tembakan pun terdengar, kedua tim berusaha untuk mengalahkan lawannya. Tim 7 yang lemah segera terseret dan jatuh dari ketinggian hampir setinggi 5 lantai. Terdengar teriakan histeris, mereka pun jatuh dan remuk di lantai dasar. Undian berikutnya ternyata tim Gi-hun yaitu tim 4 melawan tim 5 yang terdiri dari laki-laki semuanya. Mereka pun berjalan ke posisi masing-masing. Gi-hun bertanya ke kakek Nam karena ia adalah ahli tarik tambang. Kakek Nam menginstruksikan di 10 detik pertama agar mereka bertahan dengan posisi miring ekstrim sampai hampir berbaring dengan perut menghadap ke langit. Sehingga posisi mereka yang demikian adalah posisi yang paling kuat. Di detik pertama terdengar tembakan, mereka pun mengikuti perkataan kakek Nam. Tim 5 kaget karena tim 4 sulit ditarik. Mereka menjadi panik. Itulah kesempatan Gi-hun menyemangati timnya untuk menarik sekuat tenaga. Tetapi tim 5 berusaha sekuat tenaga. Akhirnya tim Gi-hun mulai kewalahan. Dalam keadaan yang kacau, Sang-woo menginstruksikan untuk maju 3 langkah dan mereka mendengarkan Sang-woo. Akhirnya Gi-hun dan anggota timnya maju 3 langkah, terseret dan hampir jatuh. Oke guys, itulah alur cerita Squid Game episode keempat, dan pastikan untuk menyalakan tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru kami, karena kami akan berusaha untuk update video terbaru setiap hari. Oke guys, sampai jumpa lagi.